kelilingku. Aku turun dari gunung, hidupku tak langsung hancur. Justru itulah yang membuatku lengah. Namun sejak hari itu, aku mulai kehilangan ketenangan. Tidurku tak lagi nyenyak, pikiranku dipenuhi rasa takut yang tak bisa kujelaskan pada siapapun. Dan saat aku menyadari bahwa pelanggaran itu benar-benar membahayakan diriku, aku tahu satu hal pasti. Aku harus memperbaiki semuanya. Sebelum gunung itu menagih balasnya, itulah tujuan yang kutetapkan meski aku belum tahu caranya. Aku mulai mencari jawaban. Bertanya pada orang-orang tua desa, mendengarkan cerita yang dulu kuabaikan. Tidak semua mau berbicara, sebagian hanya menatapku dengan mata penuh keprihatinan. Mereka tahu aku telah melanggar sesuatu yang sakral. Rintangannya bukan hanya rasa takut, tapi juga keraguan pada diriku sendiri. Aku remaja biasa, tanpa keistimewaan. Namun semakin aku mencoba menjauh dari gunung, semakin kuat rasa gelisah itu mengikutiku. Aku belajar bahwa memperbaiki kesalahan bukan soal keberanian semata, melainkan kerendahan hati. Aku harus mengakui kesalahanku, meski itu membuatku merasa kecil. Namun setiap usaha yang kulakukan terasa tak cukup. Jawaban yang kudapat selalu setengah-setengah, seolah ada pintu terakhir yang belum siap terbuka. Dan ketika semua petunjuk mengarah pada satu keputusan berat, aku mulai takut pada apa yang harus kulakukan selanjutnya, karena semua cara yang kutempuh ternyata tidak membawa hasil apapun. Tak ada perubahan. Rasa gelisah itu justru semakin menekan. Aku merasa terjebak oleh kesalahanku sendiri. Hingga akhirnya aku diberitahu tentang satu pilihan terakhir, pilihan yang paling sulit untuk seorang remaja sepertiku. Aku harus kembali ke gunung, bukan untuk menantang, tapi untuk menghadapi konsekuensi. Aku harus mengakui kesalahanku sepenuh hati, tanpa jaminan akan dimaafkan. Hatiku bergetar. Bukan karena takut pada gunung, melainkan pada diriku sendiri. Aku takut tidak cukup tulus. Takut niatku masih tercemar oleh keinginan untuk selamat. Namun aku juga tahu, jika aku terus lari, hidupku akan tetap terbelenggu. Dan di sanalah aku berdiri, di kaki gunung itu lagi, dengan satu tekad terakhir yang nyaris runtuh oleh ketakutan. Di kaki gunung itu lagi, dengan satu tekad terakhir, aku akhirnya berhenti melawan dan mulai menerima. Aku tidak meminta apapun. Aku hanya mengakui kesalahanku, menyesali kesombonganku, dan berjanji untuk menghormati apa yang seharusnya kuhormati sejak awal. Air mataku jatuh bukan karena ketakutan, melainkan karena kelegaan yang lama kupendam. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Yang kurasakan hanyalah ketenangan perlahan kembali. Udara terasa ringan, pikiranku jernih, seolah beban yang menekan dadaku dilepaskan sedikit demi sedikit.